Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video perkuliahan Biomekanika Olahraga. Di video untuk pertemuan kali ini kita akan melanjutkan ya materi yang sudah dibahas di minggu lalu, yaitu mengenai kesetimbangan. Di sini kita akan membahas mengenai jenis-jenis kesetimbangan, kemudian hukum-hukum kesetimbangan, dan aplikasinya pada olahraga ya. Bagaimana kita mengaplikasikan hukum-hukum kesetimbangan tersebut pada kegiatan olahraga gitu ya. Baik, kita mulai. Nah, coba perhatikan orang yang akan jatuh dari balok titian seperti ini gitu ya. Nah, tubuhnya dia akan bergerak ya. Kemudian lengannya itu akan terlentang gitu ya. Lengannya itu akan dikembangkan. Ini sebenarnya sudah dibahas di minggu lalu, yaitu untuk memperbesar inersia rotasinya ya. Jadi kan inersia rotasi itu adalah kecenderungan benda untuk mempertahankan keadaan putarnya. Jadi ketika dia sedang dalam keadaan diam atau tidak berputar, dia cenderung untuk mempertahankan keadaannya gitu dengan merentangkan tangan, maka inersia rotasinya itu jadi lebih besar. Jadi dia memiliki kecenderungan untuk lebih diam gitu dibandingkan dengan jika tangannya itu dirapatkan gitu ya. Nah, eh, usaha-usaha tersebut itu dilakukan agar orang ini tidak terjatuh ya. Jika orang tersebut ini akan terjatuh ke kiri ya, jika orang ini akan terjatuh ke kiri itu artinya proyeksi dari titik beratnya itu ada di sebelah kiri dari tumpuan kakinya. Nah, maka orang ini akan menggerakkan badannya eh, sedemikian rupa sehingga dicondongkan ke kanan untuk mengimbangi badannya yang beratnya ke kiri itu supaya kembali ya si titik beratnya itu kembali pada tumpuan kakinya. Nah, ini sebenarnya sudah dibahas pada pertemuan yang lalu ya, pada kondisi seperti pada menara Pisa seperti ini ya. Walaupun dia miring, tetapi kenapa dia bisa tetap berdiri? Itu karena proyeksi dari titik beratnya itu masih terjatuh pada tumpuannya ya. Ketika nanti ini semakin miring, misalkan jika menaranya semakin miring, maka titik beratnya ini proyeksinya akan melebihi dari titik tumpuannya atau keluar dari tumpuannya sehingga benda ini tidak lagi dalam keadaan seimbang. Jadi yang menentukan agar suatu benda atau seseorang itu tidak terjatuh itu tergantung pada proyeksi dari titik beratnya ya. Apakah dia masih dalam tumpuan atau tidak gitu ya. Nah, mengenai kesetimbangan ini merupakan hal yang penting gitu ya dalam semua asas jasmani gitu, dalam mekanika yang berhubungan dengan teknik-teknik olahraga gitu ya. Berbagai macam dari aspek kesetimbangan itu dipertahankan bergantung pada tujuan yang ingin dicapai. Jadi belum tentu atau tidak semua dalam kegiatan olahraga itu kita mencari kestabilan gitu. Kadang-kadang atau ada juga gitu gerakan-gerakan olahraga atau cabang-cabang olahraga atau gerakan olahraga ya lebih khusus ya. Gerakan-gerakan olahraga yang mensyaratkan ketidakstabilan justru begitu ya. Nah, jika diinginkan tingkat stabilitas yang tinggi, maka dibuatlah suatu sikap yang memberikan kesetimbangan yang mantap gitu. Contohnya adalah pada gambar ini ya, yaitu pada pegulat. Nah, pegulat ini dia posisi tubuhnya sedemikian rupa sehingga badannya itu dalam kestabilan gitu atau dalam kesetimbangan. Nah, sebaliknya, misalkan pada seorang perenang ya yang akan start untuk berenang gitu atau pada eh, pelari gitu ya, ini adalah pelari pada permainan softball ya. Ketika dia melakukan ancang-ancang untuk berlari itu justru dibutuhkan stabilitas yang rendah, bukan stabilitas yang tinggi, justru dia membutuhkan stabilitas yang rendah. Maka dia membuat suatu sikap tubuh yang mudah untuk membatalkan kesetimbangan gitu ya istilahnya atau supaya tidak setimbang justru. Nah, sikap-sikap seperti apa yang akan menghasilkan ketidakseimbangan atau menghasilkan kesetimbangan, kita akan mempelajarinya, yaitu mengenai hukum-hukum kesetimbangan. Namun sebelum itu, kita bahas dulu yang namanya jenis-jenis kesetimbangan. Nah,
dalam ilmu statika itu kita membedakan kesetimbangan itu menjadi 3 jenis ya, yaitu kesetimbangan stabil, kesetimbangan labil, dan indiferen atau netral ya. Sebenarnya ketiga ketiga jenis kesetimbangan ini ditentukan dari letak titik beratnya ya, baik letak titik beratnya terhadap poros maupun letak titik beratnya terhadap bidang tumpuan. Nah, yang lainnya selain letak titik berat, kesetimbangan stabil, labil, dan indiferen ini eh, ditentukan oleh luas bidang dari tumpuan dari bendanya ya. Nah, seperti apa? Mari kita bahas. Jenis kesetimbangan yang pertama itu adalah kesetimbangan stabil ya. Nah, suatu benda itu dikatakan atau seseorang itu dinyatakan dalam kesetimbangan stabil jika orang tersebut atau benda tersebut dia mendapat gaya atau pengaruh luar yang kecil, yang relatif kecil, mendapatkan gaya dari luar yang relatif kecil. Nah, kesetimbangannya ini tidak berubah atau dia kembali ke kesetimbangan semula. Misalkan jika ada benda seperti ini ya, kemudian dia ada pengaruh nih, ada G, pengaruh dari gaya luar, maka dia akan berubah kan ke atas gitu ya. Kemudian dia akan kembali lagi. Nah, si bebannya ini menarik dia untuk kembali lagi ke kesetimbangan semula gitu ya. Jadi titik beratnya itu mengembalikan si bendanya itu ke kesetimbangan semula. Nah, jenis kesetimbangan yang seperti ini, di mana ketika dia diberi gaya yang kecil, dia akan kembali ke kesetimbangan semula. Ini disebut dengan kesetimbangan yang stabil. Nah, jenis kesetimbangan yang kedua itu adalah kesetimbangan labil ya. Nah, suatu benda atau seseorang itu dinyatakan dalam kesetimbangan labil jika benda tersebut atau orang tersebut jika dia mendapatkan pengaruh gaya luar yang kecil atau yang relatif kecil, maka kesetimbangannya itu akan hilang atau akan jatuh gitu. Misalkan ada sebuah bangunan seperti ini ya berbentuk huruf T, maka ketika dia diberi pengaruh dari luar yang kecil sebetulnya, nah eh, titik beratnya ini justru menimbulkan atau menyebabkan kesetimbangannya ini hilang gitu. Kalau tadi kan titik beratnya itu mengembalikan dia ke posisi semula gitu ya. Nah, tapi kalau yang kesetimbangan labil ini ketika dia diberi gaya luar yang kecil, titik beratnya ini malah menghilangkan kesetimbangan dari bendanya. Contohnya seperti ini, ada balok yang ditumpuk gitu ya, agak miring sedikit. Ketika dia diberi eh, pengaruh atau gaya luar yang kecil, maka titik beratnya ini eh, cenderung untuk menghilangkan justru kesetimbangannya. Kalau tadi kan mengembalikan, kalau sekarang itu menghilangkan. Maka jenis kesetimbangan yang seperti ini disebut dengan kesetimbangan labil. Nah, jenis kesetimbangan yang ketiga itu adalah indiferen atau netral gitu ya. Nah, suatu benda atau seseorang itu dinyatakan atau dikatakan dalam kesetimbangan indiferen atau netral jika benda tersebut atau orang tersebut itu mendapat pengaruh gaya luar ya, pengaruh yang relatif kecil, kemudian kesetimbangannya itu berubah gitu ya. Dia tidak hilang kesetimbangannya, tapi dia berubah menjadi posisi yang baru gitu ya. Nah, contohnya adalah pada roda pada bidang datar. Ketika dia diberi gaya, maka dia akan berubah nih. Tapi titik beratnya ini tidak akan mengembalikan dia ke posisi semula, tidak juga memberikan atau tidak juga menyebabkan si benda ini untuk menjauhi posisi semula, tidak juga gitu. Jadi roda ini tetap dalam keadaan setimbang, hanya saja kedudukannya berubah. Begitu ya. Jadi ada 3 jenis kesetimbangan, yaitu kesetimbangan stabil, kesetimbangan labil, dan kesetimbangan netral. Baik, berikutnya kita akan mempelajari mengenai hukum kesetimbangan. Nah, hukum kesetimbangan pada aktivitas olahraga itu ada 5 ya, ada 5 hukum kesetimbangan yang berlaku. Kita akan bahas mengenai masing-masing hukum kesetimbangan ini berikut dengan aplikasinya pada olahraga ya. Baik, yang pertama itu adalah hukum kesetimbangan 1, itu yang pertama ya. Coba ketika Anda berdiri gitu ya, eh, merapatkan bagian tubuh belakang pada tembok gitu ya, maka saat berdiri proyeksi titik berat itu jatuh di kaki.
Maka eh, ini keadaannya masih setimbang ketika kita masih berdiri. Tapi ketika kita coba untuk eh, membungkuk gitu ya, membungkukkan badan ke depan, maka titik beratnya ini sudah melebihi dari tumpuan. Nah, maka eh, titik berat badan akan bergeser ke depan ya, sebab bagian badannya kan ke depan, tadinya kan begini ya, berdiri gini, kemudian dengan rapat dengan tembok begini, kemudian kita membungkukkan badan ke depan, maka titik beratnya juga akan pindah ke depan ya. Nah, proyeksi titik berat badan ini akan jatuh di luar tumpuan sehingga kita tidak lagi dalam keadaan setimbang. Beda lagi jika kita membungkukkan badan dalam keadaan bebas gitu ya, tidak ada dinding di belakangnya gitu, maka kita tidak akan terjatuh nih kalau kondisinya seperti ini. Kenapa? Karena titik beratnya ini masih di dalam tumpuan gitu ya. Nah, eh, jadi hukum ini adalah berkaitan dengan hukum kesetimbangan yang pertama, yaitu bahwa badan itu selalu dalam keadaan setimbang selama proyeksi dari titik beratnya ini jatuh di dalam tumpuan. Sebenarnya ini sudah kita bahas tadi ya. Selama proyeksi dari titik berat ini jatuh di tumpuan kita, maka kita akan selalu dalam keadaan setimbang, ya. Contohnya adalah seperti tadi pada menara yang miring. Kenapa dia masih dalam keadaan setimbang? Karena proyeksi dari titik beratnya ini masih jatuh di tumpuan. Nah, beda lagi ketika dia semakin miring, maka proyeksi dari titik beratnya ini jatuh di luar tumpuan, tumpuan yang ini kan, kemudian dia akan jatuh di luar tumpuan sehingga dia tidak lagi dikatakan dalam keadaan setimbang atau dia tidak akan setimbang lagi gitu. Nah, ini sebenarnya sudah pernah kita bahas ya di video yang sebelumnya atau di pertemuan yang sudah lalu. Nah, aplikasinya pada olahraga contohnya adalah pada olahraga-olahraga yang membutuhkan kestabilan ya, membutuhkan kesetimbangan. Nah, misalkan pada seorang petinju ya, pada saat dia melakukan pemanasan, dia itu harus selalu memperhatikan langkahnya pada saat melakukan shadow boxing gitu ya istilahnya, atau tinju bayangan gitu ya. Nah, maksudnya seperti apa? Maksudnya gini, ketika dia ingin bergerak ke depan, maka posisi kaki yang sudah di depan itu harus bergerak duluan gitu. Jadi begitu juga ketika dia ingin berbelok ke kiri atau bergeser ke kiri, maka kaki kiri yang harus pindah duluan gitu ya. Nah, jika misalkan ya seseorang melakukan kesalahan gitu ya, misalkan dia ingin bergeser ke kiri, tapi kaki yang bergerak duluan adalah yang kanan. Nah, jika yang terjadi seperti itu, maka bidang tumpuannya akan jadi kecil ya pada waktu sesaat. Ya, pada saat kaki kanan ini bergerak ke kiri, maka bukan titik tumpuan, bidang tumpuan ya, bidang tumpuannya ini jadi kecil sehingga posisinya itu jadi lebih labil, dan posisi yang lebih labil ini akan lebih mudah dijatuhkan oleh lawan gitu ya. Jadi seperti itu, ketika dia bergerak kemanapun, maka posisi kaki yang lebih lebih misalkan dia ingin bergerak ke kanan ya, maka posisi kaki atau kaki kanan lah yang harus bergerak duluan supaya luas bidangnya itu tidak mengecil, luas bidang tumpuannya itu tidak mengecil ya. Jadi itu adalah hukum kesetimbangan yang pertama, bahwa seseorang atau sebuah benda itu akan tetap dalam keadaan setimbang jika proyeksi dari titik beratnya itu masih dalam bidang tumpuan. Nah, berikutnya masih berhubungan dengan yang tadi ya, mengenai luas bidang tumpuan. Ini adalah mengenai hubungan antara stabilitas dengan luas bidang tumpuan. Jadi hukum kesetimbangan kedua itu menyatakan bahwa stabilitas dari seseorang atau sebuah benda itu berbanding lurus dengan luas bidang tumpuannya ya. Artinya semakin luas bidang tumpuan, maka semakin stabil atau semakin besar stabilitasnya. Sedangkan jika semakin kecil, maka tumpuannya juga, atau jika semakin kecil bidang tumpuannya, maka makin kecil juga stabilitasnya. Nah, ini bisa kamu praktekkan sendiri ya. Misalkan cobalah kamu berdiri gitu ya, dengan kedua kaki dibuka lebar sejauh 30 cm ya. Kemudian kamu buka lagi kakinya itu lebih lebar lagi menjadi 60 cm. Maka kamu bisa bisa merasakan bahwa semakin lebar atau luas
semakin lebar atau semakin luas tumpuan kaki, maka semakin stabil posisi kita gitu ya. Nah, ini juga sebenarnya sudah dibahas ya di minggu lalu ya. Kenapa seperti itu? Kenapa semakin luas bidang tumpuan itu kita akan semakin stabil? Karena begini, ketika kita misalkan ini ada sebuah silinder gitu ya. Misalkan ini ada sebuah silinder nih. Ada sebuah silinder, dia dalam keadaan diam, kemudian dia beri gaya. Nah, ketika dia diberi gaya, dia akan selalu dalam keadaan setimbang selama proyeksi dari titik beratnya ini tidak keluar dari tumpuan kan ya. Nah, jika luas bidangnya ini kecil, maka dia diberi gaya sedikit aja, maka proyeksi dari titik berat ini akan keluar dari tumpuan sehingga dia akan jatuh gitu. Nah, tapi bayangkan jika kita memiliki tingginya sama nih, tingginya sama, tapi dia lebih luas. Nah, maka untuk menggoyangkan si benda ini atau menggoyangkan silinder ini atau menggerakkan silinder ini dibutuhkan lebih lama lagi nih gayanya. Karena apa? Karena bidang tumpuannya luas sehingga proyeksi titik beratnya itu cenderung untuk tetap di dalam tumpuan ya. Butuh gaya yang jauh butuh butuh dorongan yang lebih lama gitu supaya supaya si titik beratnya ini keluar, proyeksi titik beratnya ini keluar dari tumpuan ya. Ini menjelaskan kenapa eh, tadi ya hukum keseimbangan dua bahwa stabilitas itu berbanding lurus dengan luas bidang tumpuan. Objek dengan dasar yang lebih besar itu akan lebih stabil. Nah, berikutnya kita akan membahas mengenai hukum kesetimbangan yang ketiga ya. Nah, hukum kesetimbangan yang ketiga ini menyatakan bahwa stabilitas itu berbanding lurus dengan berat badan gitu ya atau berat benda. Artinya semakin berat badan seseorang, maka semakin besar juga stabilitasnya. Dan juga sebaliknya ya, semakin ringan badan seseorang, maka semakin kecil juga stabilitasnya. Nah, coba bayangkan ya, jika terjadi benturan gitu antara dua pemain rugby misalkan ya, atau pemain gulat gitu ya, yang beratnya jauh berbeda ya, maka orang yang lebih ringan itu akan terjatuh lebih mudah dan lebih cepat gitu dibandingkan orang yang lebih berat gitu ya. Orang yang lebih berat itu justru dia malah tidak beranjak gitu dari posisinya. Nah, oleh karena itu pada pertandingan tinju itu ada kelas-kelasnya nih. Ada kelas-kelas berdasarkan kategori berat badan gitu ya. Misalkan ada kelas berat, ada kelas bulu gitu ya. Nah, kenapa seperti itu? Karena berat badannya itu akan sesuai pula dengan stabilitasnya ya. Sehingga tidak akan terjadi kecelakaan yang fatal bila ada seseorang yang kalah dalam pertandingan. Oke, berikutnya kita akan membahas mengenai hukum kesetimbangan yang keempat. Nah, hukum kesetimbangan yang keempat ini menyatakan bahwa stabilitas ini berbanding lurus dengan jarak horizontal dari titik berat badan ya. Jarak horizontal dari proyeksi titik berat badan ya pada bidang tumpuan terhadap sisi bidang tumpuan ke arah di mana benda atau badan itu cenderung untuk bergerak gitu ya. Artinya apa? Artinya semakin besar jarak horizontal ke arah tertentu, maka semakin besar stabilitasnya ya. Sebaliknya juga jika jarak horizontal ini semakin kecil, maka stabilitasnya semakin kecil. Nah, ini contohnya mari kita lihat pada orang-orang yang sedang melakukan tarik tambang misalkan gitu ya. Nah, bagaimana posisi orang yang melakukan tarik tambang? Si posisinya ini sedemikian rupa dibuat supaya bagian badan itu dan kepala itu condong ke belakang ya. Kenapa condong ke belakang? Karena dan kakinya itu dijulurkan ke depan gitu ya. Karena apa? Karena dia ditarik oleh lawannya supaya gerak ke depan kan ya. Dia ditarik oleh lawannya supaya dia memiliki kecenderungan untuk gerak ke depan. Nah, dia sedemikian rupa sehingga si titik beratnya ini, proyeksi titik beratnya ini, yang ini nih, itu sejauh mungkin dari sisi bidang tumpuannya, yaitu kaki bagian depan kalau di gambar ini ya. Ya, jadi si titik beratnya ini sejauh mungkin dari kaki bagian depan.
Bentar, saya perbesar dulu. Nah, si titik beratnya ini dia buat supaya sejauh mungkin dari kaki bagian depan. Ya, kenapa? Karena oleh lawannya dia diberi kecenderungan untuk ditarik ya, bergerak ke depan. Maka dia sedemikian rupa sehingga sebesar mungkin nih jarak ke belakangnya. Ya, jarak horizontal ke belakangnya dari titik berat ke sisi bidang bagian depan. Nah, ini berkebalikan dengan, kan ini saling menarik ya. Ini berkebalikan dengan orang yang saling mendorong. Nah, kalau pada orang yang saling mendorong ya, badannya itu kan dicondongkan ke depan ya. Badannya dicondongkan ke depan, sedangkan sebelah kakinya itu jauh berada di belakang. Nah, supaya apa nih? Supaya ini adalah titik beratnya itu jauh dari kaki tumpuan yang ada di belakang ya. Kenapa? Karena lawannya ini memberikan gaya pada orang ini supaya dia kan cenderung bergerak ke belakang ya. Supaya dia cenderung bergerak ke belakang sehingga dia jauhkan nih. Dia berusaha untuk menjauhkan antara proyeksi titik berat dengan sisi bidang bagian belakang ya. Jadi sisi bidang tumpuan bagian belakang. Jadi antara bidang tumpuan belakang dengan proyeksi titik beratnya ini dia buat sejauh mungkin. Maka dia buat condong ke depan sejauh mungkin itu supaya condong ke depan gitu ya. Nah, dari contoh-contoh tersebut, maka dapat dipahami bahwa agar stabilitas itu menjadi besar, seseorang itu berusaha agar jarak datar atau jarak horizontalnya antara apa? Antara proyeksi titik berat dengan sisi bidang tumpuan itu semakin besar sebesar-besarnya gitu ya. Orang yang saling tarik-menarik itu tidak akan mungkin jatuh ke depan gitu ya. Ya, orang yang tarik-menarik itu, nah jadi jarak horizontalnya ke arah depan harus semakin besar, sedangkan orang yang saling dorong-mendorong itu tidak ingin jatuh ke belakang gitu ya. Jadi jarak horizontal ke arah belakangnya itu harus lebih besar. Ya, jadi jarak horizontal ini menunjukkan kesetimbangan atau kestabilan. Semakin besar jarak horizontal, maka seseorang atau sebuah benda itu semakin stabil. Nah, ini kalau pada orang yang tarik tambang atau orang yang saling mendorong seperti ini, misalkan pada gulat ya, kalau yang saling mendorong, ini kan membutuhkan kestabilan ya, membutuhkan kestabilan. Artinya dia membuat si jarak horizontal ini semakin jauh. Nah, ini berbeda dengan misalkan orang yang melakukan ancang-ancang untuk berlari. Nah, orang yang akan berlari itu harus dalam keadaan labil ya. Kenapa? Karena dia akan segera bergerak kan ya. Dia dalam keadaan setimbang memang, tapi dia butuh kesetimbangannya adalah kesetimbangan yang lebih labil. Ya kenapa? Karena dia akan segera bergerak. Nah, contohnya pada permainan softball gitu ya, atau baseball gitu. Nah, pelari yang akan lari ke base berikutnya gitu ya, sebelum lari dia memindahkan berat badannya itu ke tumpuan kaki bagian depan. Jadi dia itu cenderung condong begini ke depan supaya apa? Supaya dia tetap dalam keadaan kesetimbangan, dia dalam keadaan kesetimbangan tapi kesetimbangannya itu labil. Kenapa? Karena dia sedikit saja diberi gaya, dia mulai bergerak ke depan gitu. Jadi titik beratnya itu justru tidak berjarak dengan tumpuan gitu ya, bukan dengan tumpuan, dengan bidang sisi yang depan ini justru tidak berjarak. Kalau tadi kan dibuat jaraknya sebesar mungkin ya. Ini pada orang yang saling mendorong atau tadi pada orang saling menarik. Nah, kalau pada ini dia justru ini kan bidang tumpuan nih. Ini sisi kan begini ya. Ini bidang tumpuan, ini bidang tumpuan. Nah, ini sisi bidang tumpuan yang bagian depan. Nah, justru titik beratnya ini dibuat supaya dia berada di sisi tumpuan bagian depannya ini. Karena dia ini bersiap-siap untuk berlari gitu ya. Nah, jadi titik berat badannya ini didekatkan ke sisi tumpuan supaya jarak horizontalnya itu diperkecil gitu ya atau ditiadakan sama sekali gitu. Nah, itu adalah hukum kesetimbangan yang keempat. Nah, berikutnya kita akan membahas hukum kesetimbangan yang kelima ya. Jadi hukum kesetimbangan yang kelima ini berkaitan dengan jarak vertikal dari titik berat badan terhadap bidang alas ya. Jadi stabilitas ini berbanding terbalik ya dengan jarak vertikal dari titik berat badan terhadap bidang alas. Artinya apa? Artinya semakin besar jarak vertikalnya, justru makin kecil stabilitasnya ya.
Semakin kecil jarak vertikalnya antara titik berat dengan alas bidang, itu semakin besar stabilitasnya. Nah, ini contohnya adalah pada desain bentuk mobil balap ya. Eh, Bandingkan gitu ya dengan mobil untuk seperti mobil yang kita gunakan dalam sehari-hari gitu dengan mobil balap, maka mobil balap ini dibuat serendah mungkin gitu. Nah, mobil balap ini dibuat serendah mungkin. Nah, supaya apa? Supaya dia itu lebih stabil. Nah, dengan kecepatan yang tinggi, ia akan melakukan tikungan yang tajam gitu ya. Jika akan melakukan tikungan yang tajam, maka mobil ini akan dalam keadaan stabil dan tidak khawatir untuk terbalik gitu ya, dengan asumsi dia berkendaranya dengan benar gitu ya. Nah, untuk mobil yang lebih tinggi, pada tikungan itu justru lebih tidak stabil gitu. Makanya pada mobil balap dia dibuat serendah-rendahnya supaya apa? Supaya jarak dari titik berat ke alas itu semakin dekat gitu ya, atau semakin pendek. Sebenarnya ini juga sudah dibahas ya di minggu lalu ya, yaitu yang seperti ini ya, sudah pernah dibahas kan ya. Jadi stabilitas itu ditentukan jarak vertikal. Jarak vertikal dari titik berat ke alas bidang ya. Semakin jauh atau semakin besar jarak vertikalnya dari titik berat ke alas bidang, maka benda ini semakin tidak stabil atau semakin labil gitu ya. Nah, contohnya ini ada kerucut dan ini ada silinder dan ada kerucut ya. Silinder dan kerucut ini mereka memiliki bentuk alas yang sama, sama-sama lingkaran. Nah, sama-sama lingkaran, kemudian lingkaran ini memiliki luas yang sama. Nah, tapi titik beratnya itu berbeda ya. Untuk silinder, titik beratnya seperti yang sudah dibahas di pertemuan-pertemuan yang lalu, titik berat dari silinder itu adalah setengah dari tingginya. Ya, setengah dari tingginya artinya dia segini nih. Nah, sedangkan untuk kerucut ya, atau limas atau kerucut ya, limas segitiga, segi empat gitu, itu dia titik beratnya itu berada di sepertiga dari tingginya. Artinya pada kerucut ini dia lebih bawah nih, titik beratnya itu dia lebih bawah, lebih dekat ke alas. Nah, oleh karena itu, karena dia lebih dekat ke alas, maka kerucut ini memiliki kestabilan yang lebih besar daripada silinder ya. Jadi objek dengan pusat gravitasi atau titik berat yang lebih rendah itu akan semakin stabil gitu ya. Jadi kita sudah membahas di pertemuan kali ini jenis-jenis kesetimbangan, ada kesetimbangan stabil, ada kesetimbangan labil, dan ada indiferen atau kesetimbangan netral. Kemudian hukum kesetimbangan itu ada 5. Yang pertama, bahwa badan itu dalam keadaan setimbang selama proyeksi titik beratnya terjatuh terhadap bidang tumpuan, jatuh di bidang tumpuan. Yang kedua, semakin luas bidang tumpuannya, maka benda semakin stabil. Yang ketiga, stabilitas itu berbanding lurus dengan berat badan benda, semakin besar ya berat badannya, maka semakin stabil bendanya, dan juga sebaliknya. Kemudian stabilitas juga berbanding lurus dengan jarak horizontal dari proyeksi titik berat terhadap sisi bidang tumpuan ya, itu hukum kesetimbangan yang 4, dan ini adalah hukum kesetimbangan yang kelima, bahwa stabilitas itu berbanding terbalik dengan jarak vertikal dari titik berat ke bidang alas. Nah, itu kita sudah membahas mengenai hukum-hukum kesetimbangan dan aplikasinya pada olahraga. Semoga dapat dipahami dan dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.